Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan memulai untuk praktek dari mobile programming. Praktek yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah program sederhana berbasis Android, di mana nanti program tersebut bisa dijalankan di smartphone yang bersistem operasi Android. Program yang kita buat adalah program Hello World. Oke. Hal yang perlu kita lakukan pertama kali sebelum kita memulai membuat program tersebut adalah kita jalankan dulu ya software untuk kode editor Android Studio. Di sini nanti kita mengetikkan ya kode program Android. Oke, ini tampilan awal dari Android Studio. Di sini kalau kita lihat, kita bisa melihat daftar atau list ya project-project yang sudah pernah kita gunakan atau pernah kita buat. Dan kalau kita menginginkan mengakses kembali, tinggal diklik saja. Terus di bagian sini kita bisa melihat ada versi dari Android Studio. Saat ini yang kita gunakan adalah versi 4.1.1. Terus di bagian sini ada configure. Di sini kita bisa melakukan setting, terus bisa melakukan pengecekan update, versi dari Android Studio. Terus kita bisa melakukan setting untuk SDK Manager, update SDK yang ada pada laptop kita. Di sini ya, ini ada yang udah keinstall, ada yang belum. Nanti kalau yang udah keinstall seperti ini, kecentang dan ada status update available. Kalau jalannya memang belum keinstall, nanti ya not install seperti ini. Terus di bagian configure kita juga bisa melakukan setting untuk AVD Manager. AVD Manager ini kita gunakan untuk membuat emulator. Jadi seolah-olah di laptop kita atau komputer kita itu ada smartphone yang bisa menjalankan aplikasi atau program yang kita buat nanti. Oke, untuk memulai membuat project baru, kita klik create new project di sini. Di sini ketika kita klik new project akan ditampilkan beberapa pilihan, ada tab phone and tablet. Ini kalau kita ingin membuat sebuah project yang nanti penerapannya pada smartphone Android ataupun tablet. Terus ada Wear operating system. Ini kita gunakan kalau ingin membuat aplikasi Android yang diterapkan pada smartwatch ya. Terus ada Android TV, Automotive, sama Android Thing. Untuk kali ini kita akan fokusnya pada pembuatan aplikasi untuk smartphone. Makanya di sini di bagian phone and tablet kita pilih empty activity. Terus kita klik tombol next. Oke, di sini nama project ya, kita ketikkan bebas. Misalnya saya ketikkan Hello World ya, Hello World seperti ini. Terus ini ada nama package-nya, otomatis nanti dibuatkan. Terus sini ada lokasinya misalnya kita ubah, taruh di folder yang lain ya. Misalnya saya letakkan di dalam folder mobile programming. Terus di sini ada pilihan bahasa pemrograman yang akan kita buat, yang kita gunakan, menggunakan Kotlin atau Java. Ini kita pilih Kotlin. Terus ini ada minimum SDK. Ini maksudnya aplikasi yang kita buat itu dapat dijalankan di berbagai smartphone yang bersistem operasi Android dengan versi minimum seperti yang kita pilih. Di sini coba kita pilih yang minimum API 21 atau versinya dia Lollipop Android 5.0. Dan di sini ada keterangan kalau Lollipop 5.0 ini dipakai rata-rata 94,1% pengguna device atau pengguna smartphone atau smartwatch, TV yang bersistem operasi Android. Nah, semakin baru nanti di sini ya, akan semakin sedikit ya persentase penggunaan di device, di perangkat Android-nya.
Sini kita pilih yang lollipop saja. Terus kalau sudah, sini kita klik tombol finish. Nah, ketika kita klik tombol finish, kita tunggu sebentar, akan nanti proses loading. Ya. Oke, akan ada beberapa proses untuk scanning, indeks, ya. Terus nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini adalah jendela kode, ya, tempat kita nanti mengetikkan kode program Kotlin untuk membuat aplikasi Android di sini, ya, di sebelah kanan. Nah, nanti untuk membuat program Android itu ada dua file ya. Ada yang .kt, ada yang .xml. Jadi .kt itu maksudnya dia file yang berisi kode pemrograman bahasa pemrograman Kotlin. Di sini kita memberikan kode programnya, bahasa pemrograman, perintah-perintahnya itu kita berikan pada yang .kt. Sedangkan yang .xml, nah ini nanti sebagai desain interface. Gitu. Jadi ada dua, ya, ada yang XML, ada yang .kt. Ya. Kalau kita lihat ini untuk main activity-nya .kt, ke sini. Ini yang untuk XML. Ya. Di XML ini kita bisa split. Ya, ini tampilan preview dari kode program ini. Atau kita klik desain kalau kita pengen fokus seperti ini. Atau kalau kita pengen fokus ke kode, ya kode saja. Bisa kode, split kalau bisa pengen muncul dua-duanya. Misalnya kalau kita ubah hello world menjadi halo dunia misalnya, ya. Oke, di sini juga nanti akan berubah. Nah, kalau kita perbesar, nah ini halo dunia. Terus di sini di bagian, nah ini kita bisa menambahkan, ya, ada jendela palet ini untuk menambahkan komponen atau kontrol yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi berbasis Android. Ya, kayak ini ada teks, ya, jenis-jenisnya ada text view, password, email, ada button dari button yang biasa, checkbox, radio button, ada layout, ada container, ya, ada banyak sekali sini paletnya. Terus di bagian sini ini kita bisa melihat komponen tree. Ini nanti ada berapa komponen, nih, ya, ada dalam layar program yang kita buat. Kalau contoh ini baru ada satu, ya, dia berupa text view dengan tulisan, kita kasih nilai dia halo dunia. Kalau di bagian sini ini untuk mengatur atribut, ya, dari komponen yang sudah kita buat. Oke. Sekarang kita akan menuju ke bagian sini. Ini jendela project. Ya, di jendela project ini kita bisa melihat ada dua folder utama, ya, Java sama REST. Nah, Java ini tempat sebagai file-file activity, ya, file activity. Khususnya ini contohnya adalah main activity sebagai aktivitas utama. Di sini nanti kita bisa berikan perintah, ya, untuk terus di bagian sini, bagian REST ini untuk resource, ada layout, ya, layout ini, ya, nanti kita gunakan untuk mengatur desainnya. Coba ini kita lihat. Nah, ini, ya, layout ini nanti masuk ke .xml, ngatur desain. Sedangkan untuk menjalankan perintahnya nanti kita letakkan pada main activity. Kalau kita lihat di sini, ya, ini ada set content view r layout activity main. Berarti ketika nanti ini dijalankan, dia akan memanggil resource layout pada file activity underscore main. Makanya nama file ini, ya, itu harus sama persis dengan yang kita buat di sini XML. Ya, nanti kalau kita misalnya
pengen memanggil yang lain, ya ini nanti berarti disesuaikan saja. Nah, jadi dia berpasangan ya, ada XML untuk desainnya dan ada KT ya, untuk kode program Kotlin untuk menjalankan perintahnya. Oke, terus di sini kalau kita pengen menjalankan, kita bisa klik run. Nah, seperti ini. Nah, cuman kalau kita belum memiliki target ya, atau belum memiliki emulator, atau kita tidak menghubungkan laptop kita ini dengan aplikasi, bukan aplikasi ya, menghubungkan laptop ini dengan smartphone secara langsung menggunakan kabel data USB, maka ini nggak akan bisa muncul. Makanya di sini kita akan coba untuk mengatur device ya, menggunakan AVD Manager. Di bagian atas ini, klik AVD Manager. Terus di sini ada pilihan ya, karena ini belum pernah buat AVD Manager sama sekali. Kita klik Create Virtual Device. Terus di sini ya, di bagian kategori phone ini kita pilih ya versi dari smartphone yang ingin kita jadikan emulator. Ya, pengen yang apa? Versi berapa? Misalnya ini ada Pixel 2, saya pilih yang ini aja, Nexus 5X. Nah, ini Nexus 5X. Ini ada resolusinya ya, berapa? Terus ada density layarnya 420 dpi, ada ukuran 5,2 inch, terus ada Play Store juga nanti di dalamnya. Oke, ini kita pilih Nexus 5X. Lalu kita klik Next. Nah, di sini nanti ada pilihan kayak pilihan untuk smartphone emulator yang kita buat itu bersistem operasi Android versi berapa. Nah, di sini ada rekomendasi, ya, kita bisa memilih. Nah, tapi di sini kita pilih yang R saja, karena R ini sudah ke-download. Kalau kita pengen gunakan yang Key, Pi, ataupun Oreo, ini kita klik download dulu. Jadi ini kita pilih yang ada, pilih R, terus kita klik Next. Nah, di sini nanti ada namanya, nama emulatornya AVD Nexus 5X AP30. Terus ada startup orientation, kita pilih portrait ataupun landscape. Nah, kalau sudah, sini kita klik tombol finish. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini udah berhasil ya, kita membuat emulator. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan. Nah, dari aplikasi HelloWorld ini, Halo Dunia. Misalnya ini saya ubah lagi ya, Halo Dunia. Saya Wiwit misalnya ini. Nah, saya kasih tulisan saya Wiwit. Terus coba jalankan run app. Nah, terus kita tunggu sebentar, ada proses starting AVD. Nah, akan terus ada build running. Nah, emulatornya akan dikoneksikan, connecting emulator. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, memang katanya kita menggunakan Android Virtual Device AVD Manager, itu emulatornya tidak terlalu ringan ya. Jadi ketika pertama kali dijalankan memang membutuhkan sedikit waktu ya, ada jeda waktu yang dibutuhkan. Tetapi nanti kalau seandainya sudah pernah sekali dijalankan, nah, itu nggak perlu di close, nah, itu tetap terbuka saja emulatornya, dan nanti ketika kita buat contohnya tinggal di run saja terus, gitu ya. Jadi nanti mempercepat. Kalau kita close emulator dengan project baru atau perubahan kode program, jalankan lagi, buka lagi, nanti memang waktunya akan habis untuk menunggu emulatornya terbuka berjalan. Jadi emulator cukup dibuka, jalankan sekali. Nah, nanti jangan di close, cukup di stop saja ya aplikasi yang sedang dijalankan pada emulator tersebut. Terus ada solusi lain, misalnya kalau AVD ini terlalu cukup berat ya, kalian bisa langsung mencolokkan menggunakan smartphone ya. Smartphone ada kabel data, colokkan, nanti bisa langsung digunakan. Nah, untuk caranya pokoknya nanti akan saya contohkan ya, bagaimana untuk
hubungkan langsung ya, antara laptop dengan perangkat smartphone. Terus ada juga alternatif untuk emulator. Emulator selain menggunakan Video Manager, kalian juga bisa menggunakan Nox Player. Nah, ini emulator yang tidak terlalu berat ya, cukup ringan ketika dijalankan. Oke. Oke, di sini sudah mulai muncul ya, ini sedang proses ya, waiting for all target device to come online. Kita tunggu ya di sini. Ya, ini sudah mulai berjalan. Pixel is starting. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul. Oke, ini sudah muncul tampilan awalnya, tapi kita ya, masih ada proses menunggu sebentar. Nah, terus ada proses install. Jadi HelloBot tadi yang kita buat akan diinstal pada emulator. Ya, proses install, kita tunggu sebentar. Install, ya, proses installnya juga kalau pertama kali memang butuh waktu ya. Tapi nanti kalau sudah yang kedua, 3, 4 ya, akan lebih cepat prosesnya. Oke, ini udah berhasil prosesnya. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini. Ya, ini hasilnya. Halo dunia. Nah, emulatornya bisa nampak ya di sini ya. Oke, ini jadi emulatornya sudah kelihatan ya. Oke, terus sekarang coba kita lakukan perubahan ya. Halo dunia, ini saya Wiwit Agus Trianto ya, kita ubah seperti ini. Kita simpan. Nah, terus di sini kita coba stop dulu. Terus, nah, kita ininya desainnya ya, split. Oke, ini sudah kita ubah, kita simpan. Terus coba dijalankan sekali lagi. Kita tunggu sebentar ya, proses menjalankan. Akan ada proses install lagi. Nah, nanti yang ditampilkan adalah seperti ini. Halo dunia, saya Wiwit Agus Trianto. Nah, jadi dia lebih cepat ya dibandingkan tadi kalau baru pertama kali menjalankan emulator. Nah, tapi kalau sudah pernah berjalan emulatornya ada sekali, di sini tinggal di stop saja, jangan di close ya, di stop. Tapi nanti kalau pengen jalankan, klik tombol run sekali lagi, ya. Oke, tadi sedikit ya pengantar untuk pengenalan Android Studio dan Kotlin ya di sini, dan bagaimana cara membuat aplikasi HelloBot. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi lain yang lebih kompleks. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.